Agama Islam Pak ya? Islam. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat sesuai ilmu pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, perkara ini apakah ahli pernah BPAP di kepolisian? Betul. Pernah ya? Terdakwa ini didakwa mengenai apa? Kalau dakwaannya saya belum tahu ini. Belum tahu ya. Waktu itu di BAP ada mengenai pasal apa? Iya, kalau waktu di dalam berita di hadapan penyidik memang ditanyakan kepada saya seputar masalah pasal-pasal pembunuhan itu. Pasal-pasal. Iya. Menurut ahli, apa sih yang membedakan 338, 340? Baik yang berizin, baik pasal 338 maupun 340 KUHP itu berada di bab kejahatan terhadap nyawa. Jadi memang KUHP yang berlaku sekarang menggunakan nomenklatur kejahatan terhadap nyawa. Di antaranya yaitu dalam pasal 338 dan 340 KUHP. Berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa, sebenarnya yang menjadi core delik, menjadi inti dari seluruh delik kejahatan terhadap nyawa itu yaitu adalah apa yang dirumuskan dalam pasal 338 KUHP. Inilah core deliknya. Sedangkan yang lainnya itu variasinya, termasuk pasal 340 KUHP. Terlebih dahulu ingin menjelaskan pasal 338 KUHP ini dikenal dengan pasal pembunuhan, melarang perbuatan merampas nyawa orang lain. Delik ini adalah delik material yang melarang timbulnya akibat berupa kematian orang lain. Jadi perbuatannya tidak diatur secara definitif seperti apa. Yang penting ada perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain. Inilah yang kemudian diatur dalam pasal 338 KUHP. Perbuatan merampas nyawa ini dilakukan dengan kesengajaan. Ini yang membedakan dengan pasal 340 KUHP. Pasal 340 KUHP tidak sekedar adanya kesengajaan yang dipersyaratkan, tetapi adanya kesengajaan dan adanya perencanaan lebih dulu. Baik, Ali. Terkait dengan perencanaan dalam pasal itu, apa sih yang direncanakan terlebih dahulu seperti apa? Ini yang mulia, memang KUHP sendiri tidak menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan direncanakan lebih dulu. Tetapi di dalam ilmu pengetahuan dan praktek hukum dipahami yang dimaksud dengan rencana di sini adalah adanya jeda waktu untuk berpikir, baik pendek maupun panjang, sehingga pelaku pembunuhan ini bisa melakukan pembunuhan itu dengan tenang, jadi dengan pikiran yang jernih. Ini yang membedakan dengan 338. Kalau 338 dikenal dengan sebagai pembunuhan yang terjadi secara sekonyong-konyong, secara spontan. Tapi kalau 340 KUHP dipikirkan lebih dulu apa yang akan dilakukan. Ada jeda waktu yang cukup bagi pelaku untuk memikirkan perbuatannya. Sehingga inilah yang dikenal sebagai perencanaan, direncanakan lebih dulu. Karena dengan adanya jeda waktu itu dia memikirkan tentang apa yang akan dilakukan terhadap korbannya, katakanlah seperti sedemikian rupa, sehingga itu sudah dipandang sebagai sebuah rencana. Yang dipikirkan itu apakah caranya atau seperti apa? Bisa mengenai caranya, bisa mengenai waktunya, bisa berkenaan dengan alat yang digunakan, bisa macam-macam dia punya. Yang penting dia punya waktu yang tenang untuk memikirkan perbuatannya. Apa yang akan dilakukan terhadap korban, dia telah terpikir dulu oleh dia. Beda dengan pembunuhan spontan, pembunuhan 338 KUHP, tidak sempat terpikir, langsung dilakukan pembunuhan pada seketika itu juga langsung. Jadi tidak dipikirkan dulu secara masak-masak. Ya, ada jeda untuk berpikir ya. Betul ya. Jeda untuk berpikir.
itu tidak peduli apa caranya, kemudian waktunya ya, Waktunya ataupun alatnya. ya. Terdakwa ini kan juga didakwa dengan pasal KDRT. Baik. Nah, apakah dalam KDRT itu menurut ilmu yang ahli ini, apakah harus ada syarat pernikahan itu resmi atau siri? Izin yang mulia, dalam delik KDRT Undang-Undang 23 yang diatur di situ adalah tindak pidana berkenaan dengan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Jadi tidak terbatas pada hubungan-hubungan perkawinan yang mulia. Bukan hanya suami terhadap istri atau sebaliknya, tapi juga bisa terjadi terhadap orang yang tidak terikat dalam perkawinan tapi tinggal dalam satu rumah tangga. Kalau ART termasuk itu yang itu bisa ya, betul, masuk dalam delik kualifikasi kan? Betul. Jadi itu yang dengan demikian menjawab pertanyaan yang mulia tadi awal, berarti tidak terkait dengan apakah pernikahan itu dilaksanakan dengan didaftarkan di kantor urusan agama bagi yang beragama Muslim atau kantor kedutaan sipil bagi yang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 atau tidak itu yang jadi ukuran. Yang penting mereka hidup sebagai sebuah susunan rumah tangga. Kalau ada keponakan itu dari situ juga masuk kategori KDRT kalau ada. Masuk juga. Masuk juga rumah tangga itu ya. Yang penting orang itu tinggal dalam satu rumah tangga. Jadi saya mengatakan bahwa undang-undang KDRT ini bukan berkenaan dengan hubungan-hubungan hukum di antara pelaku dan korban, tetapi dalam kaitannya dengan lingkungan tempat terjadinya tindak pidana ini. Maka disebut dengan domestic violence. Jadi kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga itu lingkungan tempat terjadinya tindak pidana ini yang kadang-kadang tidak terekspos keluar. Ini yang menyebabkan diatur secara khusus. Betul. Terima kasih. Ya, ini cukup jelas sekali dari penjelasannya. Mungkin saya ada contoh kasus, ya, Pak. Ini contoh kasus pada pukul 5 sore si pelaku ini bangun dari tidurnya dan melakukan sholat. Terus setelah sholat pelaku ini melihat laptopnya, terus membuka Instagram istrinya dan di situ ditemukan ada pesan masuk dari laki-laki lain. Kemudian pada pukul 8 paginya, pada saat anak-anaknya sudah bangun, si pelaku ini sempat merekam kegiatan anaknya dan di situ mengatakan di rekaman itu ini aktivitas terakhir kalinya. Setelah itu pada pukul 12 siangnya si pelaku ini masih merasa emosi dan sakit hati melihat pesan masuk tadi itu dan berpikir daripada anak-anak malu menanggung perilaku istrinya itu, dia berpikir untuk ini dan mengakhiri hidup anak-anak. Nah, pada pukul 1-nya jam siang, si pelaku ini mengajak anaknya tidur, memasukkan anaknya ke dalam kamar, terus mengapa di situ sampai memastikan sudah tidak ada napas lagi. Nah, pada pukul 2-nya dia sempat lagi menghidupkan, mengatakan kami sudah tidak ada lagi. Saya tanyakan, menurut ahli, apakah itu masuk dalam kualifikasi firman? Itu yang mulia. Saya tidak bermaksud memberikan penilaian terkait perkara ini karena itu nanti biar saja masing-masing pihak. Cuma yang saya ingin kemukakan adalah dari ilustrasi tadi tergambar adanya jeda waktu antara perbuatan dilakukan dengan pikiran untuk melakukan itu. Jadi pikiran untuk melakukan perbuatan itu telah timbul ketika misalnya pada tadi diilustrasikan memvideokan kegiatan anak-anak itu sebagai kegiatan yang terakhir. Itu sudah muncul
pikiran untuk itu. Lalu kemudian dilaksanakan kurun waktu beberapa waktu kemudian. Ini yang saya maksud, ada jeda waktu yang cukup dia untuk memikirkan perbuatannya. Bahwa kalau tidak dilakukan juga bisa jadi kan gitu. Tapi penyenangnya bila itu adalah ilustrasi tadi gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ada perencanaan di dalam hukum itu dianggap sebagai suatu pembunuhan berencana karena ada jeda waktu dia untuk memikirkan tentang perbuatannya itu sehingga perbuatan ilustrasi seperti itu bisa dikualifikasi sebagai pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud 340 KUHP.